Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidil awwalina wal akhirin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala udwana illa ala zalimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita duduk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan hari ini insyaallah taala saya akan membahas kitab Shaum dari kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan menjadikan pengetahuan kita bertambah, kemudian menjadikan kita semakin siap dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan yang paling penting adalah kita bisa berbekal ilmu dalam menghadapi kewajiban Allah Subhanahu wa taala, khususnya bulan Ramadan. Ya. Jazakallahu khair. Kalau di dalam buku kita bahas halaman 276. Qala al-muallifu rahimahullahu taala كتاب الصيام وشرائط وجوب الصيام 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم وفرائض الصوم 5 أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع. Berkata Imam Al-Husaini rahimahullahu taala, dan syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 4: Islam, kemudian yang berikutnya adalah balik, yang berikutnya adalah akal, berakal, yang berikutnya adalah qudrah, yang berikutnya adalah qudrah, yakni dia mampu melakukan puasa itu. Ma'asyiral muslimin, definisi daripada as-shaum itu dalam bahasa al-imsak, dia menahan dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni nadartu lirrahmani shauma. Puasa itu dilakukan di waktu yang tertentu oleh seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ini dalam surat Al-Baqarah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khams: syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa shaumi ramadan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali beliau membahas tentang as-shaum. Shaum itu artinya imsak. Jadi shaum itu bukan kebiasaan orang Arab ketika makanan itu tidak ada. Ada orang yang mengatakan bahasanya shaum itu jangan diikuti karena shaum itu kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang Arab tidak ada makanan, kemudian apa? Mereka bersaum. Banyak
orang-orang yang mengartikan shaum itu adalah imsak, menahan diri, dan ini adalah pengertian liberal ya. Artinya mengartikan segala sesuatu dalam agama ini secara bebas sesuai dengan apa yang mereka maukan. Dan apabila seorang mempelajari Islam dengan benar, maka tidak ada seorang yang salah paham dalam memahami Islam. Saya kaitkan dengan apa yang terjadi saat ini terhadap apa-apa yang dituduhkan oleh sebagian orang ya, bahwasanya teroris itu pintunya itu Wahabi Salafi. Ya, saya katakan pertama, apa yang Anda ketahui dengan Wahabi Salafi? Ini harus kita dudukkan, harus kita teliti dengan baik apa itu Salafi Wahabi itu. Atau apa itu Wahabi Salafi, dibalik-baliklah. Di sini orang menafsirkan atau mendefinisikan tentang Salafi Wahabi aja sudah berbeda pendapat. Saya kemarin bertanya kepada seorang profesor yang berbicara tentang bagaimana peradaban Islam saat ini. Beliau mengatakan bahwasanya Wahabi itu terbagi-bagi gitu. Kemudian saya membaca ada pernyataan seorang tokoh nasional yang tidak membagi-bagi kriteria Wahabi Salafi itu. Kemudian banyak yang janggal terhadap hal-hal yang berkaitan tentang masalah definisi Salafi Wahabi, dan hal ini dikaitkan dengan apa? Hal ini dikaitkan dengan teroris, bom bunuh diri dan lain sebagainya gitu. Kemudian saya pelajari juga terhadap pembagiannya, bahasanya pemahaman Salafi Wahabi ini bermula daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya ketawa. Ketawanya kenapa? Ada juga tokoh-tokoh nasional yang membela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti Nurcholish Madjid dan lain sebagainya. Jadi mendudukan satu permasalahan ini saja masih berbeda pendapat. Bagaimana seorang itu langsung menjustifikasi bahwasanya teroris itu lahirnya dari sini. Ini pembahasan yang sangat dalam sekali itu. Kemudian perbuatan orang dikait-kaitkan dengan sebuah pemahaman itu. Pertama satu saya katakan, yakni Wahabi kalau menurut apa yang ditulis oleh sebagian besar tokoh pemikir Islam yang ada di Indonesia, itu tidak sesuai dengan arti Wahabi yang sesungguhnya itu. Wahabi yang dimaksud yang memiliki pemikirannya. Jadi ada seorang ulama yang lahir di tahun 270 Hijriah itu memiliki pemikiran suka mengkafirkan orang. Nah, ini namanya Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Rustum. Kemudian ceritanya itu dikait-kaitkan dengan Muhammad ibn Abdul Wahhab yang ada di Saudi Arabia, yang lahir, yang hidup di masa tahun 1700-an. Sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Rustum memiliki pemikiran takfiri. Takfiri itu artinya suka mengkafir-kafirkan orang, mengeluarkan orang dengan cuma melakukan dosa besar, itu kafir. Nah, sementara Muhammad ibn Abdul Wahhab itu tidak pernah mengkafirkan orang. Yang ada di dalam buku-bukunya adalah beliau mengatakan yang menyembah selain Allah secara ijmal, secara global kafir. Yang menyembah selain Allah secara global kafir, tidak pernah mengkafirkan orang.
Ya. Memang dalam ajaran Islam yang menyembah kepada selain Allah secara global kafir. Tetapi secara personal belum tentu dia kafir. Yang menyembah kepada selain Allah itu macam-macam. Ada orang memang orang kafir 100%, ada orang yang ragu, ada orang yang terbawa-bawa, atau ada orang yang tidak sama sekali mengerti ilmunya. Nah itu seorang tidak boleh menghukumi kecuali sesuatu hal yang jelas. Nah ini. Kemudian tidak pernah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab mengatakan kafir orang-orang yang berselisih dengan dia, tidak pernah. Nah ini mungkin kajian-kajian tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu harus didudukkan, harus harus di-clearkan kembali siapa yang Anda maksud ini. Jangan sampai kita salah tembak. Ya, jangan sampai kita salah tembak. Ajaran yang dikait-kaitkan di situ ada pernyataan di beberapa media bahwasanya Salafi Wahabi itu pintu gerbang daripada terorisme. Ajaran Salafi Wahabi keluar untuk demo saja itu haram. Keluar untuk demo itu haram. Berarti apa? Taat pemerintah. Berhari raya nyalain pemerintah aja sudah salah. Bagaimana dia mau ngebom? Di dalam ajaran Salafi ya, yang saya katakan itu sebetulnya bukan kelompok, bukan organisasi, itu adalah sebuah pemahaman. Di dalam pemahaman Islam yang benar ya, atau yang mereka sebut dengan ajaran Salafi, itu seorang wajib mentaati pemerintah di dalam maslahat keumatan, wajib. Jadi sangat kontradiktif pernyataan-pernyataan seperti itu yang tidak bisa dibuktikan dengan dalil itu. Tetapi yang saya amati di sini apa? Yang saya amati adalah musuh bangsa ini sebetulnya sudah jelas. Orang yang tidak beragama, ya, ateis, komunis. Ini pemahaman yang berbahaya. Adapun terorisme itu adalah pemahaman yang menyimpang daripada Islam, dan di dalam ajaran Islam, ya, di dalam ajaran Salafi, ya, ulama-ulama mereka itu berpendapat jangankan membunuh orang, nyembelih hewan aja kalau salah itu haram hukumnya. Nyembelih hewan kalau salah itu haram hukumnya. Bagaimana mau membunuh itu? Nah ini tidak tahu siapa yang bermain di belakang ini semua. Dan sedihnya lagi mengkaitkan ya, yakni tuduhan Salafi Wahabi itu ya sebagai gembang teroris yang dibawa oleh alumni Timur Tengah gitu. Wah, yang berbicara itu kadang-kadang tidak pernah mengintrospeksi dirinya itu lulusan mana gitu. Seperti itu. Dan sudah banyak lulusan Timur Tengah yang sudah menjadi tokoh masyarakat, bahkan ketua MPR lagi. Nah ini pemikiran yang kontradiktif. Kemudian yang selalu ditujukan Timur Tengah ini adalah kerajaan Saudi Arabia. Yang saya herankan lagi, saya baca di jejak digital gitu ya. Ya ini orang yang mengatakan demikian itu berkata pula, atau ada beritanya juga, minta sumbangan biaya operasional pendidikan ke Arab Saudi gitu loh. Nah ini seorang jangan mau dan jangan tidak bisa dibodohi di dalam masalah ini. Dunia ini sudah terbuka. Orang bisa mencari jejak digital. Maka saya bisa katakan bahwasanya terorisme itu adalah sebuah pemahaman yang tidak bisa dikaitkan dengan kelompok manapun. Dikaitkan dengan ISIS,
atau namanya Daesh. Di Saudi Arabia Daesh dipenggal. Jangan saja kita berbicara masalah Daesh, masalah ISIS. Pemahaman Ikhwanul Muslimin di Saudi Arabia, no way, tidak ada jalan. Pemahaman Ikhwanul Muslimin tidak boleh di Saudi itu. Kenapa? Karena disinyalir pemahaman Ikhwanul Muslimin ada pemahaman takfirinya. Takfir itu suka ngafirkan orang itu. Maka jalan yang mana mereka pakai itu? Saya ini mikir berkali-kali itu kayaknya tidak nyambung gitu. Tidak nyambung dalam artian pingin menghantam orang tapi pelurunya salah itu. Sasarannya salah itu. Di Saudi itu ulama-ulama yang menghina pemerintah masuk penjara. Pemahaman Khawarij atau takfiri atau teroris ini bermula dari menghina pemerintah. Nah, di dalam ajaran ulama-ulama mereka itu sangat tegas, tidak boleh kalian. Bahkan Imam Ahmad, salah satu imamnya mereka, kalau Indonesia kan Syafi'i ya dalam bermadhab ya. Imam Ahmad menyatakan, kalau aku punya kesempatan berdoa dan doa itu saya pastikan diterima oleh Allah SWT, maka aku akan meminta kepada Allah agar pemimpin ini baik, ya, atau kebaikan untuk para pemimpin. Maka ada orang mengkaitkan bahwasanya itu hanya di kerajaan Saudi kalau berdoa di sholat Jumat itu doakan pemimpin. Bukan di kerajaan Saudi, itu ajaran Islam. Ajaran Islam itu mendoakan pimpinan itu baik. Baiknya pimpinan, baiknya rakyat. Oleh karena itu, di dalam ajaran agama Islam, pimpinan itu dinomorsatukan di dalam doa dan sebagainya. Karena dia bisa memperbaiki seluruh umat manusia. Pimpinan dalam konteks yang besar, ya pemerintah, aparat yang mengatur di antara kita itu adalah pimpinan. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, jangan kita alergi dengan istilah-istilah saum dan jangan kita berdalih bahasanya istilah-istilah yang ada di dalam Islam itu hanya istilah-istilah kuno, istilah-istilah klasik yang membohongi umat manusia itu. Seperti contohnya puasa. Puasa itu adalah istilah kuno yang membohongi manusia kelaparan agar orang lain juga ikut kelaparan. Tidak. Puasa itu adalah syariat Allah, memiliki rahasia-rahasia di dunia dan di akhirat. Sekarang ini ada sebagian orang itu yu'minuna bil ba'di wa yakfuruna bil ba'di bi ba'd. Iman kepada sebagian syariat Islam tapi tidak iman terhadap sebagian syariat Islam. Contoh, regulasi wakaf, wah sekarang digadang-gadang, dibesar-besarkan, di blow up. Regulasi wakaf uang, ya. Itu sudah ada di zaman Nabi SAW wakaf uang itu. Kenapa tidak dari dulu wakaf uang ini memiliki regulasi yang jelas? Sekarang baru digadang-gadang, baru di blow up tentang adanya wakaf uang itu. Dan kalau ditanya bagaimana syariat menjawab tentang wakaf uang tetap ajaran agama Islam dengan Al-Quran dalilnya, dengan hadis dalilnya, dan juga perkataan-perkataan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wakaf uang ini adalah potensi umat Islam yang terbesar. Biasanya orang wakaf tanah, orang wakaf masjid, orang wakaf tempat wudhu, orang wakaf sumur. Nah ini orang wakaf uang. Dan wakaf uang ini telah dilindungi regulasinya oleh pemerintah. Dan tidak semua bank bisa menampung menampung wakaf uang itu. Hanya bank yang mendapatkan sertifikasi daripada pemerintah yang bisa menampungnya. Nah itu luar biasa, ketat sekali. Dan jangan pernah kita
mengatakan menerima wakaf uang kalau kita belum punya regulasi, ya, karena hukumnya itu pidana. Hukumnya pidana. Orang belum punya regulasi terima wakaf uang, ya. Wakaf uang, masjid ini terima wakaf uang, tidak punya regulasinya, tidak punya rukhsahnya, izinnya, itu bisa pidana. Ngeri. Ya, undang-undangnya tegas sekali dalam wakaf uang ini. Karena untuk menutup celah-celah orang yang bermain dengan uang, orang yang mengambil uang tanpa kebenaran. Tapi kalau sebuah lembaga masjid itu punya regulasi wakaf uang, maka boleh dia terima wakaf, ya, wakaf uang itu. Maka di masjid kalau ada orang mau wakaf uang, jangan terima, kecuali kalau masjid tersebut sudah mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia atau lembaga yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia menjadi nadhir wakaf uang, baru boleh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, kembali kepada definisi daripada saum, yaitu saum itu adalah menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, dan waktunya tertentu dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Ustadz, anak kuat puasa sampai malam, boleh tidak? Tidak boleh. Itu namanya puasa wisal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, Rasulullah SAW anil wisal. Apa itu wisal? Wisal itu nyambung puasa, atau seorang tidak berbuka puasa, hanya air saja atau nasi saja, terus dia lanjut puasa malam harinya. Itu dinamakan saumu wisal. Biasa orang Jawa namakan mutih, ya. Puasa mutih, ya. Atau puasa ngebleng. Ya, ada istilah Jawa itu namanya puasa ngebleng. Biasanya puasa ini digunakan oleh sebagian orang untuk mediasi mendapatkan ilmu kekebalan, ya, atau ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, puasanya Nabi, puasa Ramadan itu tidak boleh ngebleng. Jadi ketika sore datang, ketika datang waktu subuh, dia sahur, ketika datang waktu adzan maghrib, dia buka. Dan disunahkan di dalam puasa ini, seorang tidak boleh mengawalkan sahur. Seperti contohnya seorang sahur jam 1, jam 2, ini menyelisihi sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahur itu berakhir ketika adzan subuh yang kedua. Jadi adzan subuh ada dua. Adzan subuh pertama dan adzan subuh kedua. Adzan subuh kedua yaitu adzan untuk sholat subuh, berakhirlah waktu sahur. Kemudian maghrib adalah waktu buka puasa. Itu disunahkan seorang mempercepat buka puasa itu, maka ada istilah dalam Islam itu namanya ta'jil. Ta'jil adalah membatalkan puasa dengan cepat. Maka alangkah baiknya kalau di masjid itu sudah siap, ya, fasilitas seperti ini. Karena ini masjid ini kan banyak orang berjalan, ya, menumpang sholat dan sebagainya, fasilitas itu mesti harus ada, ya, karena semakin banyak, semakin ramai sebuah masjid dengan kegiatan buka puasa di bulan Ramadan, semakin bagus. Dan saudara-saudara, pahala orang yang memberikan makan orang puasa itu pahalanya seperti orang berpuasa. Pertemuan kemarin saya cerita tentang sopir taksi 2.500 real Saudi keluar uang untuk membeli buka puasa, dibagi di Masjid Nabawi, ya. Saya kira orang-orang yang punya, kalau kita umroh, ya, sekarang ini tidak ada kabar umroh dibuka, tapi sepertinya ditutup lah, ya, sepertinya ditutup, regulasinya ketat sekali. Yang ada di saf-saf di Masjid Nabawi itu plastik dihamparkan, ada kormanya, ada rotinya, ada yogurtnya, ada degahnya. Degah itu bumbunya, ya. Ada kopi Arabnya yang pahit, ada tehnya.
Itu seorang, saya pernah wawancarai, menghabiskan uang sehari itu 2.500 real. 2.500 real kali 30. Ya. Berapa? Dikali 4.000. Itu seorang sopir taksi kerja setahunan cuma untuk ngasih buka puasa di bulan Ramadan. Ya, sopir taksi. Atau dia ngumpulkan panen kurmanya untuk ngasih buka puasa di bulan Ramadan. Karena dia yakin pahala siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, berbuka, memberikan buka orang puasa, dia dapat pahala saum. Jadi kalau dia sehari itu ngasih makan 60 orang atau 100 orang, sama dengan dia mendapatkan pahala 100 orang puasa. Ya, subhanallah. Itu adilnya Islam, itu indahnya Islam. Berbuat sedikit tapi dapat banyak. Maka seorang kadang-kadang berharap dari ibadah-ibadah yang lainnya yang masih belum jelas kedudukan hadisnya. Barang siapa yang sholat sekian dia dapat sekian. Kadang-kadang hadisnya itu lemah, dhaif. Tapi kalau masalah memberikan buka puasa untuk orang yang berpuasa ini, saya jamin hadisnya sahih. Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Nah ini saya melakukan wawancara, seorang supir taksi bisa demikian. Dan kenapa seperti ini? Mereka lakukan seperti ini. Pertama satu, mengamalkan sabda-sabda Nabi. Yang kedua adalah penduduk Madinah itu memiliki garis keturunan orang yang dermawan di dunia. Karena apa? Karena dulu Nabi SAW cinta dengan penduduk Madinah karena kedermawanannya. Sampai Nabi SAW pernah melakukan studi banding. Saya ini mau tinggal di mana? Diutus orang ke Taif. Akhirnya gagal. Diutus orang ke Ethiopia. Gagal. Diutus orang ke Mesir. Gagal. Tapi begitu diutus orang ke Madinah, akhirnya sahabat ini bercerita kepada Nabi tentang kebaikan penduduk Madinah. Akhirnya Nabi SAW jatuh hati ke penduduk Madinah sebelum ketemu mereka. Ya, jatuh hatinya Nabi SAW dengan penduduk Madinah sebelum ketemu mereka. Ini menunjukkan bahasanya orang Madinah itu punya kebaikan, lapang hati, dermawan yang tidak dimiliki sama penduduk kota lainnya. Dan itu keutamaan penduduk Madinah. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, orang masuk Madinah itu tentrem hatinya. Silahkan saja masuk Mekah, ya. Memang ibadah di Mekah. Tapi begitu orang sampai ke Madinah itu hatinya tentrem. Seolah-olah ya Allah luar biasa, ngangeni. Ya. Saya biasanya kalau haji, saya selalu istirahatnya itu di Madinah. Setelah manasik haji selesai, saya bergegas menuju ke Madinah pada tanggal itu. Yani ibadah haji selesai tanggal 13 Zulhijjah, itu saya tidak pernah ngambil lama-lama tinggal di mana? Di Mekah. Karena Mekah itu sempit dan sumpek. Terus Mekah itu kita bangunan sana, bangunan sini, gunung sana, gunung sini. Ya, karena bukit. Kalau Madinah itu tanah lapang yang luar biasa. Dan salah satu keutamaan kota Madinah, yakni Madinah, Mekah itu adalah dua kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk dajjal di dalamnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, disebutkan di sini, faman syahida minkumus syahra falyasum. Thumma wujubuhu yata'allaku bil muslim balik al-aqil al-qadir fala yajibu 'ala al-kafir al-asli li'annahu la yasihu minhu. Wajibnya puasa ini sangat tergantung kepada
kondisi orang ini muslim, balik berakal dan mampu melaksanakan puasa dan bukan dalam kondisi dia itu kafir asli. Kafir asli itu apa? Artinya memang dari lahir dia sudah tidak beriman. Kalau ternyata dia memiliki sedikit keraguan dalam hatinya, ya, apakah kita katakan orang itu kafir asli? Tidak. Orang ini tetap wajib berpuasa. Di sini dikatakan yang wajib puasa itu muslim, balik akil. Ini ada keterangan tentang kehidupan manusia. Jadi manusia itu ada satu saat yang dinamakan balik akil. Ibnul Qayyim ya membagi fase-fase kehidupan manusia ini menjadi sekitar ada 8 atau 9 tahapan yang mesti kita pelajari bersama, dan saya berbicara ini supaya kita tahu kita itu asalnya dari mana. Ibnul Qayyim membagi fase kehidupan manusia itu dari sejak air mani dipancarkan ke dalam rahim, ya, kemudian menjadi nutfah, menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi daging, ya, menjadi daging terus tumbuh sampai 4 bulan, ditiupkan ruh kepada janin ini. Ketika ditiupkan ruh selama 4 bulan, ya, orang hamil 4 bulan, itulah kehidupan manusia yang pertama. Maka ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah SWT, seharusnya pendidikan anak dimulai dari situ. Ya. Maka ada beberapa penelitian kenapa anak itu cepat ngapal Quran. Karena sejak di dalam rahimnya, ketika ruh itu ditiupkan, ibunya sudah senang dengarkan murattal. Kenapa jiwa Islam itu ada pada anak ini? Karena sejak ditiupkan ruh, orang tua rajin mendekatkan janinnya ini ke dalam Islam. Seperti itu. Nah, ketika berbuat kebalikannya, maka fitrah yang lahir, nurani yang lahir dari ibu itu kepada anak sudah berkurang. Nurani itu adalah Islam. Di dalam sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah, yakni nurani yang bersih, yaitu Islam. Orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi atau dia itu Nasrani atau Majusi. Berarti apa, saudara-saudara? Selama ruh bayi ini ditiupkan, orang tua harus menjaga fitrah yang akan lahir ini. Ya. Makanya kadang-kadang seorang mengalami kesulitan dalam mendidik anak, salah satunya disebabkan karena diri dia tidak mentransfer Islam sejak ruh itu ditiupkan kepada janin ini. Kadang-kadang seorang mendapati anaknya bermasalah, anaknya tidak seperti yang dia harapkan dan lain sebagainya. Coba introspeksi sebelum dia lahir, itu pengaruh sekali. Ini penting kalau kita pernah mengalami kesalahan dalam mendidik anak. Ini penting kita ajarkan kepada generasi kita, ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Karena banyak seorang yang menikah hanya bisa menikah, tapi tidak bisa membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Maka pantas saja sekarang ada wacana, ada sertifikasi orang mau nikah. Jadi orang mau nikah itu harus ada sertifikasinya. Kenapa ini terjadi?
Karena jumlah angka perceraian di Indonesia ini meningkat. Dan setiap tahun ada ranking daerah mana yang terbanyak. Pernah Jawa Timur mendapatkan ranking tertinggi, pernah Jawa Barat, pernah Jawa Tengah, dan lain sebagainya. 3 wilayah ini yang selalu mendapatkan ranking perceraian tertinggi di Indonesia ini. Karena 3 wilayah ini adalah wilayah yang memiliki penduduk terbesar. Banyaknya janda, banyaknya perceraian, banyaknya kasus dan masalah-masalah keluarga. Ya, ini tidak pernah henti dan tidak pernah habis. Ya, bahkan nambah terus, ganti tahun. Bukannya buku kasus rumah tangga yang ada di KUA itu menurun, menyusut, tapi tambah naik. Kasus yang belum selesai semakin banyak. Nah, ini disebabkan apa? Disebabkan karena orang yang menikah itu tidak memiliki planning bagaimana menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Rata-rata orang yang menikah, orang yang melakukan perkawinan ya adalah cuma ya melepaskan status saja, tapi planningnya ke depan wallahu a'lam. Mau melahirkan generasi apa wallahu a'lam. Yang penting status saya sudah lepas, yang penting saya bisa bersenang-senang dan lain sebagainya. Ini sebabnya. Maka di sini ya ikhwan fiddin yang rahmati Allah SWT, muslim itu pertama, seorang manusia itu pertama berada pada fase rahim. Setelah itu, setelah lahir, dia dinamakan anak ya, atau sobi, ya, bayi. Setelah itu anak kecil. Sampai ada satu masa yang dinamakan balik, ya, akil. Balik ini artinya mereka yang sudah bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Yang salah dan yang benar sudah bisa dia. Nah, balik ini berakhir, usia balik itu berakhir pada usia 40 tahun. Ya. 40 tahun. Itu selesai dinamakan ya masa balik 40 tahun. Lepas 40 tahun itu adalah masa keemasan. Sampai kepada usia 50 tahun, setelah 50 tahun itu namanya masa syaikhukhah, yaitu masa tua. Ya, setelah 50 tahun. Nah, setelah 40 tahun, seorang apabila usianya setelah 40 tahun, itu adalah hatta balagha asyuddahu, puncak kebalikan seorang usia 40 tahun ke atas. Makanya masa 40 tahun adalah masa sampai 50 tahun adalah masa yang cemerlang. Ya, seorang bisa memiliki ide-ide yang stabil, memiliki daya leadership yang stabil, daya pemikiran yang stabil, itu 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas. Kemudian apakah seorang harus melewati umur-umur tersebut sampai dia dikatakan balik? Tidak. Kadang-kadang masa keemasan ini bisa datang sebelumnya. Tergantung bagaimana dia ini menggunakan akal pikirannya, apakah dia selalu menggunakan akal pikirannya untuk kemaslahatan umat. Kalau iya, maka bisa jadi masa baliknya itu lebih cepat. Kemudian kenapa balik? Kenapa berakal? Karena orang yang mengerjakan satu amalan dia tidak balik, dia tidak berakal atau hilang akalnya, itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'al qalamu an thalathatin. Jadi pena pencatat amal manusia itu diangkat kepada 3 golongan. Ya, yaitu anak kecil sampai dia berakal, anak kecil sampai dia balik, orang yang hilang ingatan sampai dia kembali ingatan. Artinya bagaimana? Seorang yang berpuasa, kalau dia hilang akal, puasanya diterima atau tidak? Tidak diterima.
Ketika dia hilang akal, maka wajib dia mengganti puasanya itu. Karena tidak mungkin dia akan berpuasa ketika dia hilang akalnya. Orang yang mabuk, ya, sebelum waktu subuh dia mabuk, sampai masuk waktu subuh dia mabuk, wajib puasa atau tidak? Dia tidak boleh berpuasa pada waktu itu. Tidak boleh berpuasa pada waktu itu karena dia dalam kondisi mabuk. Kemudian setelah salat subuh orang ini sadar, ya, orang ini sadar, dia wajib mengganti puasanya tersebut meskipun dia berbuat dosa. Nah, puasa yang dilakukan pada saat dia mabuk hilang akal itu tidak sah. Jadi puasa itu memang betul-betul harus dilakukan dalam kondisi sadar, dalam kondisi dia sedang berakal, ya, dalam kondisi dia tidak mengalami hilang akal. Orang gila, dia gila sebelum sholat subuh. Kemudian tetap gila ketika siang hari Ramadan. Wajib puasa atau tidak? Tidak wajib, dia wajib menggantinya. Kemudian kalau dia itu gilanya permanen 1 bulan penuh dia gila permanen, maka gugur kewajiban puasa atas diri dia karena gilanya dia permanen. Kemudian wa faraidus saumi, dan yang diwajibkan, yang difardukan dari puasa itu ada 5 perkara. Pertama, an-niyah, niat. Ini kemarin kita sudah singgung tentang masalah niat ini. Menurut madhab Syafi'i, pembeda dari puasa yang wajib dan puasa yang sunnah adalah niat. Nah, biasanya kita mendengar di masjid itu ada melantunkan niat, ya. Nah, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bagaimana tinjauan Islam dalam masalah ini? Pertama, orang yang mengucapkan niat dengan suara keras itu, kita berhusnudzon mengingatkan kaum muslimin untuk berniat. Itu satu. Jadi langsung tidak boleh langsung kita menghukumi, menjustifikasi, oh dia berbuat hal yang bid'ah, tidak. Tapi orang ini sedang mengingatkan tentang niat. Sehingga orang yang ada di rumah langsung ingat, oh iya ya, saya besok harus niat lagi untuk puasa berikutnya. Itu kemungkinan yang pertama, ya. Jadi kita langsung tidak menjustifikasi itu adalah bid'ah. Kenapa mesti diingatkan? Karena orang Indonesia ini belum terbiasa dengan puasa yang wajib. Puasa yang sunnah saja kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Dan jumlah penduduk kita ini sangat banyak sekali. Terus yang paling penting dalam masalah ini, sebetulnya orang yang mengucapkan niat melalui mikrofon dengan suara yang tinggi adalah sedang mengkondisikan masyarakat bahwasanya bulan itu adalah puasa. Berbeda kehidupan kita dengan Arab Saudi. Arab Saudi ada orang jualan makanan, diambil surat izinnya, ditutup tokonya, bisa jadi dipenjara. Ya, kalau dia lakukan itu dengan sengaja dan menentang pemerintah bisa dipenjara. Nah, kalau di Indonesia tidak. Nah, ini bedanya antara orang hidup di Timur Tengah sama orang hidup di Indonesia. Ya. Jadi beda masyarakatnya. Memang hari pertama di bulan Ramadan warung tutup. Tapi seminggu setelah Ramadan warung buka. Ya kan? Dan tidak ada tindakan padahal kita mayoriti. Ya. Tidak seperti di Indonesia, di Malaysia, mereka punya aturan yang tegas sehingga kadang-kadang kita iri negeri yang separuhnya orang Islam itu mampu mengendalikan masyarakatnya, tapi di Indonesia yang mayoritinya orang Islam tidak mampu mengendalikan
umatnya. Akhirnya yang terjadi apa? Yang mayoritas menghormati yang minoritas. Ya, yang mayoritas menghormati yang minoritas. Itu yang terjadi di negeri kita. Nah, di sini saudara-saudara rahmati Allah SWT, memang berat khususnya untuk orang-orang yang punya usaha dagang makanan. Tapi jangan khawatir, Allah SWT memperbolehkan ya dagang itu di malam hari. Dan bagaimana Ustaz kalau seorang yang punya usaha dagang itu buka di sore hari? Tidak masalah. Tidak masalah dengan niatan bahasanya makanan itu tidak dimakan pada waktu itu, di sore hari. Kemudian tidak menyediakan orang makan di tempatnya pada waktu itu. Yani piring tidak keluar, gelas tidak keluar, jadi bersih di sana. Tidak ada indikasi-indikasi warung ini adalah memberikan makan kepada orang yang tidak puasa. Saudara-saudara, ada orang yang berdalih begini, Ustaz, itu kan yang warung yang buka itu kan menyediakan untuk orang yang haid, ya, kemudian orang musafir dan lain sebagainya. Memang ada rukhsah, ada kemudahan bagi orang-orang itu. Tetapi Madinah, ya, Madinah, kita kuat sangkaannya bahasanya warung-warung itu tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak bisa berpuasa. Itu sangat kuat sekali. Masa semua orang pada hari itu akan haid semua, masa orang pada waktu itu akan musafir semua. Ya, itu jarang. Bahkan orang di negeri kita ini cenderung ketika bersafar, berpergian itu untuk berpuasa. Dan itu saya temui. Satu pesawat umroh, perjalanan umroh itu kurang lebih menelan waktu yang cukup lama. Kurang lebih 9 jam. Dan buka puasanya ketika orang itu umroh itu waktu Saudi, kurang lebih waktu Indonesia kan kurang lebih jam 6. Nah, itu mesti ditambahkan 4 jam berikutnya, yaitu kurang lebih jam 10 malam waktu Indonesia. Mereka menahan haus dan lapar dari subuh sampai jam 10 malam. Itu orang kita mampu. Sehingga kita dapatkan jamaah umroh, kalau umrah mereka tidak mau batal. Katanya nanggung. Katanya mubadir, ini Ramadan. Banyak alasan. Ya. Artinya tabiat orang kita ini untuk menahan makan dan minum itu lebih kuat daripada orang yang lainnya. Orang negeri yang lain tidak peduli. Dia batal di pesawatnya. Negeri lain batal di pesawatnya. Orang Indonesia cenderung lebih kuat. Ya, cenderung lebih kuat. Maka alasan orang yang buka warung di siang hari karena di sana ada orang ini, ada orang itu dan lain sebagainya, ini adalah alasan yang didasari oleh hawa nafsu yang tidak ada unsur toleransi kepada orang yang berpuasa. Karena puasa itu pengkondisian Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kalau ada warung buka, mesti yang puasa ngiler. Ya. Maka ketika orang itu berdagang, harus berdagang dia di bulan Ramadan, jangan sampai membikin sebuah gerakan perdagangan yang akan memancing orang ngiler untuk buka puasa, batal untuk buka puasa. Apabila itu dilakukan, dia telah melakukan sesuatu yang menyebabkan orang itu berbuka puasa dan dia dapat dosanya tentunya, dapat dosanya. Jadi yang fardu dari puasa itu niat, menahan makan dan minum dan berhubungan. Ada sebagian orang berhubungan suami istri itu masih berpendapat tidak membatalkan puasa. Di sini jawab oleh Al-Quran dan Sunnah, ya, jelas jawabannya tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Ya, ya kan yang dilarang makan dan minum, Ustaz. Ya, kenapa hubungan suami istri dilarang? Karena hubungan suami istri menyebabkan orang itu lapar, orang itu dahaga sehingga dia berbuka. Kemudian melakukan pernikahan di bulan Ramadan boleh tidak? Melakukan pernikahan di bulan Ramadan boleh tidak? Malam ya,
Kalau larangannya tidak ada. Tapi kalau melakukan pernikahan di bulan Ramadan menyebabkan orang ini akhirnya batal puasanya, maka tidak boleh. Ya. Dia termasuk jenis orang yang tidak bisa menahan nikahnya di bulan Ramadan. Ini pasti berbahaya ya untuk diri dia. Ya bisa mengganti puasanya berkali-kali, berhari-hari. Maka tidak boleh menikah pada waktu itu. Kalau dia terpaksa harus nikah, di bulan Ramadan dan dia takut untuk terjatuh dalam perbuatan menggauli istrinya di bulan Ramadan, apa solusinya? Siapa yang bisa jawab? Hah? Safar. Dibawa berpergian. Tapi ini akal-akalannya. Ini akal-akalan. Nikah di bulan Ramadan. Ya. Dia termasuk orang yang tidak kuat nahan hawa nafsu. Supaya dia dapat rukhsah kemudahan untuk berbuka puasa, dibawa berpergian. Ini namanya akal-akalan. Tapi apakah sah? Ya sah-sah saja. Ya. Kalau ditanya hukum fikihnya, ya sah-sah saja, tidak masalah. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Anda yakin Ramadan tahun depan Anda akan ketemu lagi? Jadi semuanya kembali kepada al-azmu, kemauan keras untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masalah niat, kemarin saya sudah terangkan bahwasanya wajibun niyya likulli lailatin lianna kulla yaumin ibadah mustaqillah. Ini pendapat Syafi'iyah. Wajib orang itu berniat setiap malam untuk beribadah karena ibadah yang dia lakukan itu ibadah mustaqillah, sendiri-sendiri. Ini pendapat Syafi'iyah. Maka jangan sampai seorang itu berniat untuk seluruh harinya. Adapun pendapat Hanabilah ya, mengatakan apabila dia berniat untuk 1 bulan penuh puasanya sah. Dan pendapat ini pula dipegangi oleh sebagian madhab Syafi'iyah. Jadi boleh seorang itu ketika awal Ramadan dia niat dalam hatinya, saya berniat untuk puasa 1 bulan penuh, maka puasa 1 bulan dia dalam Ramadan itu sah. Atau setiap malam dia berniat, itu juga lebih bagus, kata Al-Imam Al-Husaini di sini. Dan itu adalah pendapat daripada Syafi'iyah. Kemudian di sini diajarkan oleh Imam Al-Husaini akmalun niyah, yakni niat yang paling sempurna adalah dia berniat puasa esok hari dalam rangka menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, di tahun ini, karena Allah Subhanahu wa taala an yanwiya sauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya. Wa'lam anna niyatal ada' wal qada' wa nahwi dhalika 'ala al-khilafil madhkuri fi shalah wa qad marra wa yajibu an takuna niyyah jazimatan walau nawal khuruj minas shaumi la yubtilu 'ala as-sahih. Jadi sini ada tambahan, niatnya itu harus betul-betul dia niat, tidak main-main ketika dia berniat, dan ketika dia sudah niat betul, ada yang mengganggu di tengah perjalanannya, maka hal itu tidak menggugurkan niatnya. Karena niat itu adalah sesuatu hal yang kuat di dalam hati ya, dan tidak boleh dibatalkan ketika terjadi sesuatu di siang harinya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ada pertanyaan silakan. Ya.
Waalaikumsalam. Iya. Hmm. Iya. Hmm. Hamil lagi. Tidak. Kalau kejadian wanita seperti ini saking suburnya, maka dia cukup membayar fidyah aja. Tidak perlu dia mengqadha'nya. Tidak perlu dia mengqadha'nya. Kecuali Syekh Ibn Baz itu menyatakan qadha' ya, mengganti dan berpuasa. Itu pendapatnya Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Tetapi karena waqi' ya, kenyataan realita yang ada kadang-kadang fatwa itu tidak cocok. Maka saya lebih cenderung mengambil fatwa cuma membayar fidyah saja. Ya, membayar fidyah saja, dan itu ada di dalam madhab Syafi'iyah. Karena kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang susah untuk melaksanakan ya, mengqadha'nya. Maka paling banyak dimudharati dalam masalah ini ya wanita. Dia mesti harus melahirkan, dia mesti harus begini, tapi dia harus melakukan kewajiban, kasihan. Sementara kaidah dalam beragama itu tidak ada memberatkan. Agama itu tidak memberatkan pemeluknya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap kondisi hambanya. Nah, maka dalam kondisi yang seperti itu dia cukup membayar fidyah saja. Seperti contohnya begini. Orang yang pergi haji sama umrah, dia tidak bisa tawaf haji karena haidnya tidak berhenti-berhenti. Sementara tanggal 15 Dzulhijjah dia harus pulang ke tanah air. Bagaimana? Nah, di situ para ulama ternyata berfatwa darurat. Yani wanita itu boleh tawaf haji digabung dengan tawaf wada dengan memakai pembalut supaya tidak tercecer ketika tawaf. Jadi pembalutnya didouble atau dipererat gitu. Ya, jangan sampai saya pernah mendapatkan yakni orang tawaf itu tidak peduli terhadap pembalut ya. Akhirnya berceceran tuh darah. Ya kan? Akhirnya kan kita kan jadi dikencengkan pembalutnya, kemudian dia tawaf haji dan sa'i haji, dan juga berniat tawaf itu sekaligus tawaf wada. Selesai daripada tawaf itu dan sa'i itu langsung pergi ke Jeddah, boleh pulang, hajinya sah. Ya. Nah, dalam kondisi darurat itu ada namanya, dalam fatwa itu ada namanya kondisi darurat. Nah, ini di sini, tapi sekarang ini saya mendapatkan sebuah keanehannya. Keanehan itu apa? Dulu itu saya selalu mendapatkan yang namanya kalau Majelis Ulama Indonesia berfatwa di pusat itu fatwanya itu cukup untuk seluruh tanah air ini. Tapi sekarang ini beda itu. Nah, ini apakah sekarang MUI-nya ini sudah pindah ke Jawa Timur atau tidak? Sekarang itu kadang-kadang fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ada di Jatim itu lebih mandi kata orang daripada yang di pusat. Ya, lebih mandi. Jadi kalau ada fatwa, ini pusat masih ribut. Ternyata Jawa Timur, MUI Jawa Timur sudah fatwa duluan. Nah, ini kadang-kadang fatwanya Jawa Timur ini mengalahkan fatwanya pusat. Nah, ini hanya terjadi di saat-saat ini. Apa karena saking banyaknya permasalahan agama yang mesti difatwakan, sampai-sampai struktur fatwa itu juga berubah gitu. Nah, ini saya sedang membaca gitu. Kenapa kok sekarang ini cenderung fatwa itu terbit dari timur gitu. Ya.
apakah Islam itu mesti harus dari timur? Tidak boleh yang pusat berfatwa. Padahal komponennya sama, para ulama juga komponennya sama. Di pusat ulama, di Jawa Timur juga para ulama. Cuma kekuatan di sana masih, kekuatan di sana. Seperti contohnya saya berikan contoh tentang gonjang-ganjing tentang masalah fatwa. Tentang fatwa vaksin. Saya katakan ya yang namanya darurat ya. Kenapa kita mesti berselisih pendapat tentang masalah darurat? Kalau darurat itu apa saja boleh. Selama yang darurat itu akan mengancam nyawa seorang, maka yang darurat itu, yang haram itu boleh. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu. Dari vaksin corona yang keluar, berapa persen sih yang halal? Ya kan? Majelis Ulama Indonesia kemarin yang pertama berfatwa halal. Kemudian ada muncul vaksin lagi, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Sementara rakyat sedang butuh. Dan itu salah satu ikhtiar kita. Ya percaya enggak percaya ya, yang namanya Covid ini, ya saya percaya enggak percaya gitu. Tapi saya harus percaya. Karena saya pernah memelihara orang-orang yang terkena Covid ini gitu. Saya pernah istilahnya mendapatkan kepanikan yang luar biasa ketika apa Covid ini terjadi gitu ya, pada orang-orang yang dekat dengan saya, panik betul, wah kayaknya mau mati gitu ya. Tapi di satu sisi banyak juga orang yang sehat itu. Di satu sisi banyak orang sudah tidak peduli itu. Tadi malam saya pulang dari Bekasi ya. Saya di kantor ILLC, saya lewat di Galaksi sepanjang jalan Galaksi. Itu yang namanya kafe, yang namanya orang kerumunan, itu sudah tidak bisa dihindari lagi. Terus yang berikutnya, ini ada, saya dapat berita bahasanya mudik dilarang. Mudik dilarang, tapi saya dapat berita lagi katanya sudah tidak dilarang lagi, betul atau tidak? Tetap dilarang. Nah mudik dilarang, tapi kerumunan-kerumunannya tidak dilarang. Ini sampai kapan kita seperti ini? Ini kemunduran yang luar biasa. Sekolah dilarang, tapi kerumunan yang setiap malam banyak dan orang pergi di mal yang sudah tidak peduli lagi social distancing, physical distancing dan lain sebagainya, sudah tidak peduli lagi. Itu tidak pernah dilarang. Ibarat kata orang sudah bosan dengan kehidupan yang ada. Nah pendidikan dilarang. Padahal saudara-saudara, pendidikan ini penting sekali. Tapi ternyata pendidikan yang dikorbankan. Ya. Tapi kemarin saya dapat baca berita akan dibuka lagi. Alhamdulillah. Jadi mungkin karena kritikan ini masuk, ya, sementara dari pihak yang sini tidak bisa melarangnya, akhirnya ya udahlah. Nah, sikap kita bagaimana menghadapi hal-hal seperti ini? Ya, sikap kita bagaimana? Sikap kita pertama ikhtiar. Apa yang menjadi ikhtiar kita lakukan. Siapa yang peduli kepada diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Ya. Itulah. Prinsipnya adalah ku anfusakum dulu. Ku anfusakum, jaga diri kalian. Ya kita jaga diri kita lah. Baru kita menjaga orang lain. Ya menjaga diri kita bagaimana yang kita salah satunya adalah mungkin ya. Salah satunya adalah vaksin. Salah satunya adalah apa? Protokoler. Salah satunya adalah mengkonsumsi obat atau herbal yang ada. Ini ikhtiar manusia. Kalau kena, kembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, yang berikutnya terakhir. Apakah boleh? Malamnya dalam keadaan sehat. Dia tidak sakit. Sakitnya kapan dia?
Kalau wanita itu sehat ya tidak boleh untuk membayar fidyah. Dia harus menggantinya pada hari-hari yang lainnya. Ya. Dia harus menggantinya pada hari-hari yang lainnya. Masalah ini kadang-kadang ada beberapa hal yang menjadikan wanita itu lemah. Wanita itu lemah dalam pelaksanaan. Pertama, wanita itu kadang-kadang lupa dalam membayar hutang puasa. Mesti perannya suami adalah mengingatkannya dan menghitungnya, mencatatnya. Jadi ibarat kata orang punya utang, yaitu dicatat. Ini kadang-kadang perannya kita tidak ada di situ. Kemudian yang berikutnya, yakni seorang suami itu harus memotivasi gitu. Ketika tidak bulan puasa, dia puasa qadha, itu pahalanya sama dengan yang dilakukan di bulan puasa. Jadi dimotivasi seperti itu. Kemudian kelemahan yang kedua bagi wanita itu kadang-kadang karena wanita ini banyak rukhsah, banyak kemudahan yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga mereka bermudah-mudahan. Ya, yang karena wanita lah berjangan. Ya, prinsip daripada seorang itu melakukan puasa adalah sehat. Ya, ketika dia itu sehat, ketika itu dia itu tidak berhalangan lakukan puasa semaksimal mungkin. Kalau dia tidak kuat atau dengan puasanya ini dia menjadi celaka, binasa, maka boleh dia menggantikannya pada hari-hari yang lainnya, atau dia memberikan fidyah, ya. Tapi ketika wanita itu memiliki kesempatan untuk puasa dan membayar fidyah, itu yang terbaik, dilakukan dua-duanya. Tapi kalau tidak ada kesempatan untuk melakukan puasa gantinya, maka cukup dia membayar fidyah saja. Seperti pertanyaan tadi. Jadi orang yang masa hamilnya cepat, ya, terus kemudian setelah itu dia melahirkan, menyusui dan lain sebagainya. Ya, demikian wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya kira cukup sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.